الذي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعده Allahumma shalli ala salat subuh. Kalau kita lihat tidak seluruh orang dapat kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh. Banyak di antara saudara-saudara itu yang hari ini terbaring di rumah sakit, mendengarkan sambutan azan hanya melalui lorong-lorong rumah sakit. Alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa hadir mengikuti dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu, di waktu subuh itu luar biasa. Para malaikat mendoakan orang-orang yang datang sholat subuh berjamaah ke masjid. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, "Man shalla al-isya berjamaah." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka kata Rasul seolah-olah dia telah mendirikan setengah malamnya untuk ibadah. Lain sholat isya jamaah Bapak Ibu yang tadi. Lain, alhamdulillah, insyaallah jaminan Rasulullah bagi kita yang sholat isya berjamaah yang khusyuk, kita telah mendirikan malam hari kita telah melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana dengan sholat subuh? Rasul katakan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka kata Rasul seakan-akan dia telah semalam sholat ibadah itu gambaran pahala untuk orang yang sholat subuhnya secara berjamaah di masjid. Luar biasa, Masya Allah. Bukankah kita hidup di atas dunia untuk ibadah kepada Allah? Itu tujuan kita. Kita hidup di atas dunia hanya untuk menghampakan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Apakah itu untuk Allah? Itu untuk kita juga, nanti di yaumul qiyamah. Di hadapan Allah semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan hari ini akan membantu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sa'labah bin Al-Hakim Al-Ansari. Beliau ini orang miskin, Bapak Ibu. Miskin, tetapi dengan kemiskinannya tidak menghalanginya untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah. Bagaimana kemiskinannya Sa'labah ini? Beliau hadir setiap saat melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW, tak pernah tertinggal. Walaupun beliau miskin, tetapi beliau hadir selalu melaksanakan sholat bersama Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu, kebiasaannya Sa'labah ini adalah ketika dia selesai sholat, ia langsung baik, tamatnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik langsung. Ada orang tertentu ini Bapak Ibu, mungkin ada. Siap salam langsung baik. Tak ada wiridnya dulu, tak ada zikirnya dulu, tak ada doanya dulu. Sehari dua hari dicari dari Rasulullah, beberapa hari dicari dari Rasulullah, tak tahu perubahan. Akhirnya aku baik, kemudian dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya ya Rasulullah, hai Sa'labah, kenapa engkau seperti orang bertanya? Tidak betahkah engkau di dalam masjid, kata Rasul? Sebab Bapak Ibu, gambaran orang-orang beriman di dalam masjid itu kayak ikan di dalam air, tenang. Kalau gambaran orang-orang munafik di dalam masjid, ini seperti burung di dalam sandar. Coba kita cari burung-burung ketika kita di rumah di dalam sandar itu, tak pernah tanam.
tidak pernah datang di dalam masjid. Tetapi gambaran orang-orang beriman di dalam masjid seperti hanya ikan berada di dalam air. Tak pernah ingin keluar dari air kecuali ingin mati. Maka sejatinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang keluar daripada masjid, maka sungguh hati dan jiwanya itu sudah mulai mati. Maka saat ini Bapak Ibu, ketika selesai sholat langsung pergi, ditanya oleh Rasulullah, "Hai sahabat, kenapa engkau seperti orang munafik?" Dan Allah. Kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini orang miskin. Apa yang aku pakai? Dan ini aku bergantian dengan istriku di rumah." Baik, itu miskin yang baik. Cie kainnya untuk berburu. Pulang sahabat dipakai kain sarungnya istrinya sholat ibadah. Masih ada yang miskin kayak begini? Tak ada. Seluruh kita telah alhamdulillah diberikan karunia lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan punya kain satu untuk ibadah. Tetapi walaupun hanya satu, beliau tetap hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat ini Bapak Ibu minta doakan kepada Rasulullah. Kalau Rasul yang berdoa pasti mustajab, pasti dijabah oleh Allah. Bahkan sebelum Rasulullah meminta itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, apakah engkau ingin hidup kaya? Aku jaminan kepada Rasulullah SAW. Aku cek sahabat, ya Rasulullah, jika aku kaya, aku bisa dengan istriku memiliki pakaian lebih untuk ibadah. Kok sedekah tidak lebih banyak ya Rasulullah? Kok infak mungkin lebih banyak ya Rasulullah kalau aku tinggi, kalau lebih kaya, kalau lebih kaya. Itu kecil sahabat. Biasa tu bahasa-bahasa orang-orang yang ingin diminta kaya di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu, setelah didoakan oleh Rasulullah, terjadi perubahan-perubahan yang signifikan kepada sahabat. Didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan oleh Rasulullah, yakini Rasulullah seekor kibas kambing yang sedang hamil. Hamil di kambing itu tak ada lain kan? Satu suami. Kalau kini itu banyak kita lihat kambing yang hamil tanpa ada suami. Alhamdulillah. Hari ini ikut banyak seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah didoakan oleh Rasulullah dan dengan seekor kambing yang hamil yang diberikan oleh Rasulullah, itu yang menjadi modal awal bagi sahabat. Setelah itu sebulan, 2 bulan, berganti tahun, hewan ternak meningkat banyak. Dari seekor menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 5, dari 5 menjadi puluhan ekor kambing. Akhirnya aku sahabat mulai terlambat datang ke masjid. Padahal sebelum beliau punya kambing, hidup miskin, beliau selalu datang awal waktu untuk melaksanakan sholat. Setelah Allah berikan karunia, beliau mulai terlambat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan lebih parahnya Bapak Ibu, setelah banyak kambing-kambingnya sahabat itu, beliau tidak lagi pernah nampak ke masjid. Banyak itu terjadi. Awalnya dia kira Allah hidupnya biasa-biasa saja, dekat dengan Allah. Kok sholat di ruang waktu saja. Kemudian diberikan Allah karunia kepada dia, dan mulai tertinggal masjid. Dan nampak pintu masjid dinilai, dan mulai jauh daripada masjid. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan demi kasarnya, bahkan demi parahnya Bapak Ibu, wa tawallahu, mereka itu berpaling, fawalluhu, mereka itu berpaling
3 kali sudah diminta oleh sahabat, tak diyakin dia, akhirnya kata Rasulullah ditolak ya Rasulullah. Ditolak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya aku sampai wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat tidak diterima oleh Rasulullah karena dia telah menolak 3 kali permintaan Rasulullah. Meninggal Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq didatangi beliau. Abu Bakar, aku ingin bagi zakat aku. Akhirnya si Abu Bakar berkata, Rasulullah saja tidak berani menerima zakat mulai. Kamu dah 3 kali diminta. Bagaimana dengan aku yang bukan Nabi Allah? Tak boleh diterima dia Abu Bakar. Tambah baik pikiran baik. Akhirnya aku sampai Umar, Utsman, di masa Utsman bin Affan, kalau pikiran dan banyak depresi, stres kalau mikir itu, akhirnya meninggal beliau dalam keadaan fasik. Kita lihat, ikut pelajaran bagi kita baik. Hidup miskin itu lebih baik kalau kita beriman daripada kita kaya kita jauh dari Allah. Biarlah kita hidup sederhana, sebab kecukupan, dan kita dekat dengan Allah. Karena orang yang miskin yang hidupnya sederhana banyak yang dekat dengan Allah. Tetapi ketika diberikan Allah kekayaan, banyak yang tergelincir, lupa dengan Allah. Maka pelajaran yang pertama Bapak Ibu adalah selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan Allah. Tanamkan sifat qanaah pada hati kita. Usaha diwajibkan. Kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Lakukanlah usaha-usaha yang halal dan thayyibah, tetapi hasil serahkan kepada Allah. Ketika Allah telah memberikan sesuatu, maka itulah yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu, Allah itu lebih tahu daripada itu. Apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau sifat yang ketika kita ingin sesuatu, maka itu ada nafsu di dalamnya. Kita ingin itu adalah nafsu itu. Tetapi bagi Allah, Allah lebih tahu. Kamu butuh ini kepada Allah, maka Allah berikan itu. Maka itu pelajaran pertama, selalu bersyukur menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tak usah meminta banyak-banyak kepada Allah yang seakan-akan kita tidak mampu dengan itu. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua dari kisah ini Bapak Ibu, selalu dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Rasul katakan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu kunta. Takut kepada Allah itu tidak hanya di dalam masjid. Kalau dalam masjid salah. Kalau di dalam masjid, selalu Rasulnya Allah itu dalam diri kau. Lalu bagaimana ketika kita di luar dari masjid? Masihkah ada Allah di dalam hati kita? Maka kata Rasul, haitsu kunta. Takut kepada Allah itu, bertakwa kepada Allah itu dalam kondisi apapun, di mana pun tempat, takut kepada Allah. Kau di tua, hadirkan Allah dalam hati. Di sekolah, di pasar, di rumah sakit, kalau Allah telah ada di dalam hati kita, maka seluruh apa yang kita kerjakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu kecil bagi Allah, kecil bagi Allah. Ketika Allah kita besarkan dalam hati kita, maka seluruh perbuatan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan Allah itu banyak Bapak Ibu. Kalau kita baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, kita bisa melihat bagaimana hukum Allah, bagaimana sejarah-sejarah yang digambarkan Allah, bagaimana jaminan-jaminan Allah kepada kita. Cara berpikir, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu kepada Allah, Allah beri
dunia saja model itu mudah diberikan Allah. Apalagi di akhirat, wajannatin arduha samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa itulah Allah sediakan tampil baliknya. Apa tampil baliknya? Surga. Arduha samawati wal ardh, yang surga itu insya Allah seluas langit dan bumi, hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dalam kondisi apapun itu Bapak Ibu, hadirkan Allah dalam setiap urusan kita. Sertakan Allah dalam setiap langkah kaki kita, gerak-gerik tubuh kita, dan dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita kerjakan hari ini, subuh ini merupakan usaha kita. Usaha itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha itu ya, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah berjamaah. Maka jaminan Rasulullah tadi itu harus kita pegang agar selalu memotivasi kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi itu tak bisa pegangan itu untuk melaksanakan tahajud. Awal usaha tahajud lain, subuh jamaah salat. Tak itu baik. Tetap kita kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Walaupun Rasulullah menggambarkan salat subuh itu kita kerjakan berjamaah bisa mendapatkan ibadah semalaman suntuk, bukan alasan untuk itu tak melaksanakan salat tahajud. Bahkan tak salat isya malam tadi ampuh salat subuh saya dah. Biasa pahal ini sama